Halo semuanya, selamat datang di Secangkir Kopi Tarot. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik-baik semuanya, lancar-lancar semuanya, sehat-sehat semuanya. Kalaupun misalnya tidak, selalu harapan dan doaku agar kalian diberikan pemulihan, diberikan solusi, diberikan kekuatan dan kesabaran. Ya, yang terbaik semuanya harapanku pastinya untuk kalian semua ya. Ini adalah Secangkir Kopi Tarot, acara dari Katanya Tarot Indonesia yang biasanya aku bikin seminggu sekali dan aku biasanya naikinnya setiap hari Sabtu. Buat kalian yang baru mampir di sini, baru tahu channel ini ataupun tahu acara ini adalah pembacaan yang bebas lepas santai sambil aku minum kopi. Aku hari ini minum es kopi walaupun lagi hujan-hujan. Uh, Dan ini adalah pembacaan yang tidak mengacu tertuju kepada individu tertentu. Ya, ingat ini adalah general reading, bukan private atau personal reading. Ini adalah pembacaan yang benar-benar energinya pada saat ini tertumpah dan tercurah pada kartu-kartu aku, dan aku akan membacakan cerita dan pesan-pesannya untuk kalian yang ada pada saat ini. Jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa nyambung atau tidak dengan situasi dan kondisi kamu. Kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik, dan ambillah, selalu aku bilang dan anjurkan kepada kalian, ambillah yang perlu-perlu aja. Yang lainnya sisanya tinggalin ya. Jangan dipaksakan kalau emang nggak sesuai dengan kamu. Kalaupun misalnya nggak sesuai tapi mau nongkrong di sini kayak teman-teman yang lainnya, boleh banget. Kalau misalnya nggak sesuai dengan aku, caraku membacakan, durasinya yang seringnya lama. Kalau Secangkir Kopi Tarot tuh biasanya agak panjang ya, lebih panjang daripada yang biasanya. Padahal yang biasanya juga udah panjang-panjang. Durasinya, penempatan iklannya, dan lain sebagainya. Please silahkan move on, cari channel lain, cari video lain yang memang sesuai dengan kriteria kamu, yang membuat kamu nyaman pastinya ya. Oke, yuk mari aku udah shuffle kartunya, tinggal kita buka aja ya. Tapi dari tadi tuh kayak aku tuh bolak-balik ngelihat pesan-pesan seperti adanya keraguan, adanya kayak rasa takut, ragu, khawatir, tidak percaya diri, rasanya seperti itu dalam menghadapi satu situasi dan kondisi. Karena ini adalah Secangkir Kopi Tarot itu bisa sangat general. Memang biasanya kenanya seringnya ya di dalam masalah percintaan, dalam masalah hubungan ya, karena memang channelku ini banyak membahas masalah-masalah seperti itu. Tapi ini seperti kayak aku merasakan kayak aduh, kok kayaknya susah banget sih untuk gue bisa bebas. Kok kayaknya susah banget sih untuk gue bisa meraih kebahagiaan gue. Kok kayaknya susah banget sih untuk bisa ringan gitu loh. Tetapi yang aku lihat dalam mencapai tujuan itu, ada hal-hal yang membuat kalian berada dalam satu konflik, di mana kalian harus mengambil seperti satu langkah bisa jadi gitu ya, ataupun satu keputusan bisa jadi satu tindakan, ataupun mempunyai satu sikap. Mungkin di dalam kehidupan kamu dengan kalian menghadapi kasus masing-masing ya. Ada hal yang membuat kalian terjerat di dalam satu situasi kondisi di mana hal ini bisa jadi menimbulkan masalah. Masalah yang memang benar-benar kondisinya gitu ya, bisa di dalam pekerjaan ataupun di dalam hubungan juga banyak gitu ya, keluarga, teman, kembali lagi dengan pasangan, ataupun kadang-kadang hal-hal yang memang kita create sendiri dengan kebiasaan kita, dengan cara pikir kita, dengan hal-hal yang ada di dalam diri kita yang membuat kita ada dalam satu situasi dan kondisi yang membuat kita nggak nyaman. Nah, tapi untuk keluar dari zona aman itu pastinya ada hal yang perlu kamu lakukan. Nah, ini yang menjadi konflik gitu loh, menjadi konflik. Bisa jadi kamu takut terjadinya konflik sehingga kalian menunda-nunda sesuatu. Kalian berusaha menghindari hal itu. Tapi kamu tahu, bolak-balik misalnya ya, dipikirkan.
kalian mungkin ketemu dengan jawaban yang kurang lebih sama. Kurang lebih sama dan itu adalah kuncinya. Tetapi untuk memutar kunci itu dia yang bikin konflik. Nanti gue bakal konflik, gue bakal berantem, bakal nggak enak, bakal ada pertengkaran mungkin, bisa jadi eh, ada pihak-pihak yang gak suka. Itu sering terjadi gitu loh. Dan sering kali di saat kita ada dalam satu ketidaknyamanan berarti ada hal yang kita tidak sukai, yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi the truth gitu loh di dalam diri kita, dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, di mana kita harus melakukan atau menjadi atau berada dalam satu hal yang kita nggak suka. Ya kan, kalau kamu suka-suka aja, walaupun misalnya ya, dalam beberapa kasus, kadang-kadang melakukan atau berada dalam satu situasi yang, oh kayaknya gini-gini aja sih. Sedangkan di dalam kehidupan itu kita perlu ada improvement, ada perkembangan, ada kemajuan, ya kan? Kalau enggak kita stagnan begitu aja dan lama-lama akan boring. Lama-lama akan bosen, lama-lama akan jenuh. Butuh itu gitu loh. Nah, untuk melakukan itu pastinya ada hal-hal yang akan menyebabkan ketidaknyamanan itu. Termasuk kalau misalnya hal itu disebabkan oleh baik faktor internal ataupun eksternal, ya. Dan seringnya ini adalah faktor eksternal, di mana kamu berhubungan dengan orang, di mana kamu memikirkan apa pikiran orang itu, apa pendapat orang itu, bagaimana orang itu merasakan, gimana kalau dia memberikan feedback yang tidak sesuai dengan kamu, bagaimana kalau mereka nggak terima, bagaimana, dan itu akan bercabang-cabang gitu loh. Jadi agak cegukan deh gara-gara ngomongin ini. Iya kan? Tapi ini aku belum mulai ya. Ini keluar dan ke flip. The High Priestess dalam keadaan terbalik. Ya, The High Priestess dalam keadaan terbalik itu ya adanya satu bingung gitu ya, bingung, nggak ngerti. Mungkin juga kalian belum mengerti secara detail ataupun secara benar-benar mengerti situasi dan kondisi kamu. Tetapi hal ini udah membuat kalian tuh kayak mungkin ada dalam satu kayak frustasi gitu ya. Dalam keadaan kondisi masing-masing. Karena nggak jelas. Satu ketidakjelasan. Satu hal yang bikin kalian mungkin ya jadi gregetan, tapi juga nggak berani berbuat apa-apa gitu ya. Jadi masih gua harus gimana, gua harus ngapain, gua harus gimana gitu. Tetapi kalau yang aku rasain gitu ya, yang dari tadi aku bilang, sepertinya kalian ketemu dengan kurang lebih jawaban yang sama. Cuman kaliannya mungkin tidak resultnya yang kalian takutkan itu yang membuat kalian jadi yang aduh gitu. Oke lah, yuk kita mulai. Kita lihat apa cerita dan pesan-pesannya dari tarot. Untuk secangkir kopi tarot minggu ini, Knight of Swords, ya kan? Knight of Swords itu, ya ini bisa jadi kalian ingin bicara, ingin mengatakan sesuatu, ingin memutuskan, ingin bertindak. Tetapi ini masih energinya itu belum satu yang energi yang steady, stabil, tenang. Ini masih kayak dikarenakan emosi yang gue mau ngomong terus hilang kata-katanya, yang masih belum solid, masih berantakan ya. Dan di sini sih aku ngelihat seperti ada dorongan-dorongan
Dan buat beberapa dari kamu ini mengenai impuls ya, impuls atau seseorang yang impulsif, seseorang yang eh, tidak berpikir dahulu, tidak mengambil waktu atau memberikan ruang kepada dirinya sebelum dia melakukan sesuatu ataupun sebelum dia mengatakan sesuatu. Ini bisa kamu, bisa juga orang yang dealing dengan kamu. Dimana dia itu ya orang yang ya pokoknya kalau misalnya dia pengennya apa dia langsung ngomong, dia pengennya apa dia langsung ngelakuin, dia benar, tapi dia nggak mengerti apa dampak hal itu kepada orang di sekitarnya, termasuk kepada dirinya, termasuk dengan situasi dan yang dihadapilah apapun itu halnya ya. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, iya seperti ada dorongan itu gitu loh, dorongan itu. Ace of Wands ya. Buat beberapa dari kamu, aku ngelihat di sini seperti karena kita punya Ace of Wands dan Knight of Swords. Nah, ini udah obviously ya. Jadi karena ada satu hal yang membuat dia kebakar, dia terdorong untuk melakukan sesuatu. Kadang-kadang di saat orang ini apalagi kalau misalnya berkaitan dengan nafsu-nafsu. Misalnya itu bisa jadi marah, bisa jadi juga hal-hal yang dia nggak pikirin dalam jangka yang agak panjang. Ini dampaknya apa? Ini dampaknya apa? Dan dikarenakan hal yang ini membakar dan membuat hatinya bergelora, dia punya kecenderungan untuk nanti aja deh, apa katanya ntar. Pokoknya gue ngelakuin sekarang. Ya, dan kadang-kadang hal ini terjadi misalnya kamu misalnya lagi dibakar api asmara gitu ya. Orang kalau udah kena yang namanya itu, seringkali dia jadi gegabah, dia jadi nggak aware, dia jadi nggak hati-hati dalam melakukan apapun, mengenai janji, mengenai kata-kata. Pokoknya semua yang dia keluarin itu berdasarkan si hati yang lagi kebakar ini gitu ya. Misalnya, ini contoh karena ini beberapa kali banyak terjadi di saat aku menghadapi klien-klien aku. Jadi iya aku waktu itu tahu dia itu udah punya pasangan, tetapi aku nggak bisa ngelawan diriku sendiri karena dia begitu A B C D E F G dan lain sebagainya. Dan saat itu segala sesuatunya terlihat mungkin, segala sesuatunya terlihat mudah, segala sesuatunya terlihat gampang, segala sesuatunya terlihat indah. Indah, 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 indah. Dan semua hal yang menjadi red flags itu diabaikan. Termasuk misalnya dia ada hal-hal yang membuat semestinya kalau orang ini lebih waspada, dia melihat warning-warning ataupun sign-sign merah itu, kok kayaknya ada yang off, mestinya begitu ya. Kalau orang hati-hati pasti nggak, loh kok kayaknya omongan dia dengan apa yang gue lihat kok kayaknya nggak sama. Dia ini orangnya jujur apa enggak sih? Apa sih yang dia sembunyikan di balik itu? Dan kadang-kadang hal itu nggak disembunyiin. Kadang-kadang hal itu dibuka aja. Tetapi dikarenakan gambar dan pesona dan apapun itu yang membuat dia jadi kebakar dan ingin melakukan apapun itu yang terdampak atau dampak atau hasil dari si
kebakaran ini di dalam dirinya, dia jadi yang nggak apa-apa, gampang deh. Makanya kadang-kadang orang dibilang kan, jangan main api, jangan main api. Tapi api itu begitu mem- apa ya, bukan menyirap, kok menyirap. Begitu, bukan menantang juga, tetapi membuat orang tuh lupa diri lah. Tadinya nggak mau, tapi kok begitu mempesona, tetapi kok begitu menggiurkan, tetapi kok begitu menggoda, dan lain sebagainya. Dan tanpa dia sadari, dia udah kebakaran. Gitu. Nah, ini ada sesuatu yang didorong dari satu, bisa nafsu, ya, bisa keinginan, desire, ya, bisa. Tapi ini hal yang kalau aku lihat the Ace of One, ya, itu satu hal yang memang membuat kita jadi yang gitu ya, tetapi itu belum stabil. Ya kan, kayak kamu kalau misalnya pernah dengar mungkin anget-anget ayam, kotoran ayam gitu ya. Jadi kayak panas dan begitu hangat dan begitu gitu ya, sampai I will do anything, everything untuk ini. Karena ini begitu menggiurkan, begitu dan akhirnya apapun gue lakukan tanpa memikirkan dampaknya, tanpa memikirkan efeknya, tanpa memikirkan hasilnya nanti bagaimana. Bagaimana itu terserah ntar, apa katanya besok, apa katanya nanti gitu ya. Nah, ini yang sering kali membuat orang masuk ke dalam si masalah itu di kemudian hari gitu ya, di kemudian waktu. Chariot. Buat beberapa dari kamu, ya ini ada satu pergerakan ya. Buat beberapa dari kamu ini bisa jadi PDKT, ini bisa jadi keinginan kamu untuk melakukan satu aksi, satu action gitu ya, dan kamu melihat hal tersebut mempunyai kayak sesuatu yang menjanjikan. Nah, sering kali kita itu bisa gampang dimanipulasi gitu ya, ataupun dipermainkan itu dikarenakan kita ingin satu hal yang buru-buru, satu hal yang cepat-cepat, satu hal yang kita pengen lakuin. Or ini yang tadi kamu ingat gak, balik lagi ke yang awal aku, karena aku dari tadi jadi keinget, atau ini ada sesuatu yang memang ingin dilakukan sama orang, tetapi itu adalah pesannya. Hati-hati dalam membuat keputusan, hati-hati dalam melakukan satu langkah, hati-hati dalam melakukan satu aksi. Yang awal aku lagi shuffle, aku cerita mengenai, dan itu mungkin adalah pesan yang ada di awal. Jangan sampai kamu ada dalam satu konflik, dalam satu masalah, dikarenakan kamu tidak memikirkan hal ini dengan matang, apa nanti akibatnya. Ya. Buat beberapa dari kamu, ini bisa jadi, ya ini bisa jadi kalau dalam PDKT gitu ya, sesuatu yang kayak escalate-nya atau peningkatannya, pergerakannya, pertumbuhan dan perkembangannya kok cepat sekali. Ada orang yang begitu mudah gitu ya,
begitu mudah, begitu cepat, begitu. Nah, ini mungkin adalah hal-hal yang menjadi pesan buat kamu. Ini bisa jadi buat beberapa dari kamu ini adalah LDR, ya, long distance relationship. Tapi buat sebagian daripada kamu yang case-nya lain, ini seperti kayak ya pergerakan yang quite fast gitu loh. Lumayan cepat akan sesuatu hal. Dan ini membuat kalian bergelora ya kan, the world card dalam keadaan terbalik. Ada hal-hal yang aku lihat di sini belum diselesaikan secara tuntas, baik dari sisi kamu ataupun dari sisi pihak yang dealing dengan kamu. Tetapi di sini seperti di sini belum selesai gitu ya. Misalnya ini kayak ada orang dia belum selesai melakukan misalnya beres-beres ruang A. Belum selesai dia udah pindah ke ruang B. Belum selesai dia udah pindah ke ruang C. Belum selesai akhirnya nggak ada yang beres. Gitu loh. Yang akhirnya akan menumpuk, yang akhirnya akan membuat kekacauan lain yang bisa berdampak dengan hal-hal lain, ya, termasuk di dalam segala bidang, termasuk di dalam misalnya ada orang yang belum move on atau ada orang yang belum menyelesaikan hubungannya dengan orang yang dia ada pada saat itu gitu ya, tetapi sudah ingin menjalin hubungan dengan orang lain dan dia udah nganggep udahlah, udah yang ini udah nggak bisa diapa-apain, terus lanjut gitu ya. Tapi kita lihat dulu. Tapi ini kayak seseorang yang ingin segera melakukan satu pergerakan di mana sebenarnya dia harus menyelesaikan dulu masalah-masalahnya yang masih menggantung. Dan ini adalah kalau kamu mau benar-benar move on, you need to complete this cycle. Nah, kadang-kadang ada orang yang gua belum selesain tapi gua gantungin atau gua tinggalin begitu aja atau gua nggak selesain. Bukan hanya masalah hubungan dengan seseorang, tetapi dengan diri kita kadang-kadang. Belum totally heal, ya, belum benar-benar sembuh, kita sudah ya daripada gua terus-terusan di sini dan dealing dengan hal-hal itu dan akhirnya gua merana sendiri dan gua nggak kuat. Makanya kadang-kadang ada orang yang menambal sakit hati dengan cinta yang baru. Dimana kalau ini belum selesai berarti ada hal yang belum dia pelajari secara complete mengenai pelajaran ini, dan itu akan terus diberikan oleh semesta ini, oleh hidup ini sampai dia benar-benar mengerti. Sehingga apa? Pelajaran itu akan kembali lagi. Makanya kadang-kadang kita kalau nggak mau belajar, iya itu kan dikasih remedial ya, dimana kita kurang lebih mengerjakan hal yang materinya sama tetapi dengan cerita yang berbeda. Dan kadang-kadang kenapa sih gue harus ngeladepin yang begini lagi, kasusnya sama, apanya sama gitu, orangnya mungkin kurang lebih sama, ceritanya kurang lebih sama, apa sih salahnya gue, apa sih karma gue. Dan orang kadang-kadang sering, tetapi kadang-kadang jawabannya adalah kamu harus menyelesaikan PR-mu gitu loh. Kamu harus menyelesaikan si materi ini. Kamu harus benar-benar mengerti mengenai si subjek ini. Baru kamu bisa go on gitu ya, move forward. Baru kamu bisa dapat pelajaran yang lain. Tetapi selama kamu belum mengerti, makanya kadang-kadang ada anak-anak yang harus tinggal kelas. Untuk apa? Untuk dia bisa mengulang pelajaran itu sehingga benar-benar dia bisa mengerti dan dia dinyatakan capable untuk naik ke stage berikutnya, ya.
Jadi jangan cari jalan pintas. Oke? Oh, terlalu banyak. Das, dalam keadaan tegap. Akhir, finish, transformasi. Kalian ingin adanya satu perubahan, mengakhiri sesuatu dan eh, iya, memulai hal yang baru gitu ya. Iya, ada sesuatu yang ingin kalian akhiri ataupun kalian ingin hal ini bisa berakhir dan eh, kalian bisa segera membuka lembaran baru. Menginginkan perubahan ya, yang jelas di sini menginginkan perubahan yang lebih baik. Ya pastinya lah, semua orang pasti ingin adanya perubahan yang lebih baik. Walaupun mungkin kadang-kadang buat beberapa dia sudah ada dalam situasi yang baik-baik saja, pastinya pengen lebih, 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 lebih. Tapi kalau yang aku lihat di sini, eh iya, kamu ada hal yang mungkin dibiarkan menggantung. Tapi kamu ingin mengakhiri hal tersebut. Ini kamu bisa orang yang dealing dengan kamu. Cuman kalau yang aku lihat di sini, ada seseorang yang ingin mengakhiri sesuatu. Karena dia ingin memulai sesuatu yang baru, yang lebih fresh, yang benar-benar bikin hatinya bergelora, yang walaupun ada hal yang belum sepenuhnya diselesaikan. Ada situasi dan kondisi yang belum sepenuhnya diselesaikan, yang seharusnya dia selesaikan. Tapi kalau yang aku lihat di sini, dia kayak udah nyolong start. Ngerti nggak? Udah colongan start. Padahal di sini ada unfinished business. Cuman kalau yang aku lihat di sini, iya dia pengen nyelesain ini. Tapi mungkin ada kesulitan-kesulitan, ada masalah-masalah ataupun ada rintangan-rintangan. Mungkin ada pihak yang nggak mau bahwa ini harus diselesaikan. Ada pihak yang nggak terima, ada mungkin hal-hal yang menjadi apa ya, tanggung jawab yang dia pun nggak mau dealing dengan itu. Tapi di sini ada hal yang begitu menggiurkan buat dia sehingga dia pengen segera. Dia pengen segera. Ini kalau kamu ngelihat ya, ini uh, kudanya semua dalam keadaan gitu ya, udah ready to go gitu loh. Ready to go. Udah mau pergi gitu. Cuman di sini ini masih dalam pikiran. Si akhir gua harus mengakhiri atau dia harus mengakhiri. Ini harus diakhiri sebelum gua bisa maju. Tapi di sini the world card-nya belum finish, belum selesai. Dan harus diselesaikan. Kalau tidak, apapun yang tidak diselesaikan secara tuntas ya, ada gak tuh? Ataupun secara benar diselesaikan, ya ini akan bisa menjadi masalah di kemudian hari. Baik kepada diri sendiri ataupun itu dari luar, faktor eksternal. Yang karena ini digantung. Masalahnya digantung ya, at some point, pada satu poin gitu ya, pada satu titik, pada satu waktu, kita harus menghadapi itu. Ya kan? Kalian ya banyak orang yang kadang-kadang aduh ini tuh terlalu rumit, ini terlalu sulit, ini terlalu bertele-tele, ini terlalu, sehingga kadang-kadang ayo udahlah, karena dia udah pengen ke sini
gitu ya. Ini kayak ada dua hal, yang ini yang tadinya dia lakukan dan ini adalah hal yang baru yang begitu mempesona dia, yang begitu uh, bikin dia sangat ingin ke sini. Yang pastinya lah, hal baru, hal yang segar, ya hal yang begitu menggoda gitu ya. Hal yang begitu menggiurkan. Ah, gue pengen di sini. Apalagi kalau di sini udah bosen, udah apa, ada susah deh, udah alot, udah apa gitu ya. Gue pengen ke sini aja. Tapi ini gimana ya? Nyelesainnya menyelesaikannya tuh susah banget gitu kan. Gua harus begini, gua harus begitu, gua harus ngadepin ini, gua harus ngadepin itu, aduh, ribet. Walaupun dia pengen udah selesai aja. Tapi gak bisa ini. Karena apa? Ini belum di-complete, belum selesai. Ibaratnya kalau lagi main game ya, belum selesai di stage 2, dia udah pengen ke level berikutnya. Which is sebenarnya nggak bisa. Kalau di game aja lu harus selesaiin dulu gitu loh. Lu harus selesaiin dulu gimana pun caranya, baru lu bisa naik ke level ini. Gitu kan? Tapi dia, hal yang aku lihat di sini, curangan. Jadinya dia naik ke ataupun pindah ke level berikutnya, pindah ke stage berikutnya sebelum dia nyelesain ini. Nah, kalau di game ya, karena aku suka game, ada permainan yang dia ada level 1, 2, 3, 4, 5 di mana kita harus nyelesain ini. Nah, untuk nyampe ke sini kita harus misalnya ya, mendapatkan nilai yang cukup untuk bisa entering di stage. Walaupun kita di sini bosen, di sini nggak bisa ketemu-temu nih jalan keluarnya, gue nggak bisa komplit nih ini. Akhirnya pindah ke level berikutnya, stage berikutnya. Tetapi dia kan masih utang di sini. Akhirnya apa? Nilainya nggak cukup untuk dia bisa terus. Jadi mau nggak mau kita harus nyelesain. Nah, yang tadi aku bilang, sebelum benar-benar diselesain, sebelum benar-benar dikuasain, yang kita gampang, itu akan makin sulit. Gitu loh. Ten of Cup. Ten of Cup. Cita-cita, impian, harapan, hal yang didambakan, yang membuat hatiku penuh, yang membuat itu kalau yang aku lihat ya. Nah, Four of One, oke. Sebelum kita kalau aku ngelihat ini, sebelum kita mengambil satu langkah dan tindakan, hendaknya beri waktu dan kesempatan untuk diri kita melihat apakah ini gambaran, cerita, skenario, narasi yang aku inginkan, atau apa yang aku perlukan untuk lihat, apa yang aku perlukan untuk membacanya. Ada ya? Kadang-kadang kita melihat sesuatu, kamu sering atau pernah lihat gambar apa yang kamu lihat, tapi abstrak gitu ya. Setiap orang punya gambarannya,
masing-masing di dalam pikirannya. Bagaimana dia melihat itu berbeda-beda ya. Ada yang ngelihatnya A, ada yang ngelihatnya B, ada yang ngelihatnya C. Nah, itu kan apa yang kamu lihat misalnya dengan cerita yang ini. Dengan cerita yang kamu sedang hadapi. Apakah itu yang cerita yang kamu inginkan dengar, ingin kamu fit ke dalam diri kamu, atau ingin kamu percaya? Ataukah kamu mau melihatnya itu, apa yang perlu kamu lihat dari situ? Apa yang kamu butuhkan untuk lihat dari situ? Karena kalau apa yang kamu perlukan untuk lihat dan butuhkan untuk lihat itu adalah hal yang ya memang perlu dan butuh untuk kamu lihat. Tapi kadang-kadang dengan keinginan kita, itu jadi berubah gambarnya. Ceritanya, skenarionya, narasinya jadi berubah. Nah, itu hati-hati. Ya, bukan berarti aku bilang, misalnya kamu berada dalam satu situasi dan kondisi yang sangat sangat baik gitu ya, kamu bertemu dengan, kamu berada dalam satu situasi yang wow gitu ya. Ini kadang-kadang orang too good to be true. Kadang-kadang it is what it is gitu ya. Apa yang kita rasakan itu, it is too good to be true. Yes, maybe it is too good to be true. Makanya perlu dicek lagi. Apalagi kalau kamu pernah mengalami hal-hal yang mengajarkan kamu banyak hal mengenai hal ini. Mudah terjerat, mudah ketrap, mudah terperangkap akan sesuatu yang too good to be true, terlalu indah, terlalu baik, terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Bukan harus jadi orang skeptis ya. Tetapi sebelum kamu mengambil langkah yang mau kamu ambil, pikirkan dahulu. Bukan ego yang berbicara, bukan nafsu yang berbicara, bukan keliling-keliling penuh dengan kupu-kupu dan bunga-bunga yang berbicara, tetapi perhatikan dan tanyakan sama diri. Apakah ini benar atau tidak? Apakah ini baik atau tidak untuk diriku? Apakah ini, am I good to go? Gitu loh. Apa gua udah lampu hijau, ataukah yang gue lihat adalah lampu kuning untuk berhati-hati, ataukah ini lampu merah yang perlu gue berhenti dan melihat dahulu. Karena apa? Kalau misalnya itu lampu merah dan kamu terabas, kamu nggak tahu apa yang terjadi di dalam perpecahan jalan itu yang kamu temuin. Berarti kan pas kamu ngelewatin itu, apapun bisa terjadi. Kamu bisa celaka dan lain sebagainya. Ya nggak? Kalau kamu nerabas si lampu merah itu. Kalau kamu mendapatkan lampu kuning, kamu bisa lebih aware, lebih hati-hati dalam melangkah, dalam mengambil keputusan, dalam mengambil sikap dan lain sebagainya. Tapi kalau kamu ngelihat, oh udah green light kok, berarti kan udah aman, silakan maju. Karena kalau yang aku lihat di sini dengan adanya Four of Wands dalam keadaan terbalik, ada ketidakstabilan di sini. The Wheel of the Year, di mana ini ada sesuatu yang kayak terantuk ataupun tersumbat ataupun terhambat akan sesuatu sehingga dia tidak bisa berputar, di mana dia mungkin stuck at some point ya. Buat beberapa dari kamu spesifik sekali.
Ini mengenai seseorang yang berhubungan dengan orang. Iya, masa dengan kucing. Iya, jadi tetapi orang ini ada unfinished business. Kamu tidak mendapatkan, jadi membuat orang yang dealing dengan dia dikarenakan unfinished business yang dipunyain orang ini, dia ngerasa nggak secure, nggak aman di posisinya. Tetapi apa orang ini mungkin udah memberikan harapan, janji-janji, impian-impian, udah membangun itu. Tetapi kalau yang aku lihat sepertinya ini orang tidak kemana-mana. Ya hanya janji aja, hanya kata-kata aja, hanya iya, iya, iya. Dan hal-hal yang dia buat untuk menenangkan. Sedangkan si orang ini, kapan dong kamu menyelesaikan apapun itu urusan kamu sehingga kita bisa jalan? Karena apa? Kita nggak bisa kemana-mana. Apa yang mereka punyai ini nggak stabil, nggak solid, nggak utuh. Terpentok akan satu hal yang dia tidak mau selesaikan, belum mau, ataupun memang tidak mau, tapi dibungkus dengan alasan-alasan yang ini tadi, menyejukkan. Ace of Swords. Menanti keputusan. Two of Wands. Undecisive. The Hermit card. Iya kan? Memberi waktu untuk berpikir, untuk keputusan yang harus diambil, tindakan yang perlu diambil, antara menyelesaikan, mengakhiri, atau tidak. Tapi yang terjadi adalah dia terus melakukan tanpa menyelesaikan hal yang perlu diselesaikan. Iya, butuh waktu. Beri waktu untuk bisa dengerin kata hati kita, intuisi kita, suara hati kita. Jangan terburu-buru, pikirkan dulu. Kadang-kadang nih, si kitanya yang di dalam memberikan message, cuman kadang-kadang udahlah. Padahal kadang-kadang dia pengen kasih tahu, lu nggak mau pikirin dulu sebelum lu ngelangkah. Lu nggak mau pikirin dulu sebelum lu melakukan sesuatu. Jangan gegabah, jangan ini, jangan itu. Intuisi itu seringkali mencoba untuk memperingatkan kita akan sesuatu yang kita nggak lihat, tapi dikarenakan kita kebawa nafsu gitu ya, main ngelakuin itu aja. Apapun, bukan hanya dalam masalah percintaan kok. Yang membuat kita sebenarnya adalah mencoba menghentikan kita ataupun mencoba menegur kita kalau ada hal-hal yang bisa menyebabkan kita jatuh ke dalam bahaya. Tapi kita dengan ego kita seringkali membungkam dia. Karena apa? Karena kita menginginkan sesuatu yang ingin kita percaya itu benar. Tetapi
Kita nggak mau ngelihat apa yang seharusnya kita lihat itu benar. Itulah yang sering membuat kita misalnya berusaha merubah narasi-narasi dan cerita-cerita itu menjadi sesuatu yang kita ingin percayai. Tetapi bukan apa yang kita butuh untuk lihat, butuh untuk dengar, butuh untuk kita pahamin, butuh kita untuk mengerti. Itu seringkali terjadi. Nah, makanya di sini berikan waktu buat diri kamu. Berikan waktu untuk kamu dan diri kamu. The Hermit itu energi yang seseorang yang memberikan waktu untuk kontemplasi. Kontemplasi itu nggak rame-rame, kontemplasi itu nggak berdua-duaan. Kontemplasi itu sendiri, kamu berkomunikasi sama diri kamu, berkomunikasi dengan hati kamu, bukan hanya melihat dengan hal-hal yang tadi aku bilang, iya aku ingin percaya, tapi lihat juga hal yang butuh untuk kamu lihat. Lihat juga hal yang butuh untuk kamu dengar. Lihat juga hal-hal yang butuh untuk kamu hadapin. Dan mungkin kadang-kadang hal itu ya membuat orang overwhelmed, tapi kadang-kadang kita harus memberanikan atau mengizinkan diri kita untuk melihat kenyataan itu, walaupun tidak enaknya. Tetapi the truth will set you free. Kebenaran itu akan membuat kamu lepas bebas. Ringan langkahnya. Gitu ya. Jadi aku yang tadi aku rangkum dari awal ini mengenai bila kamu ingin mengambil satu sikap, satu langkah, satu tindakan, apapun itu. Jangan hanya berdasar dengan gelora-gelora nafsu, keinginan-keinginan, dan membuat kamu jadi gegabah tanpa berpikir dahulu, tanpa merenunginya dahulu, dan menanyakan sama hatimu apa yang perlu. Tapi bila hatimu mengatakan sesuatu yang mungkin bertentangan dengan si nafsumu ini, dengan si yang kebakar-kebakar tadi, lihat apa yang perlu kamu lihat dan butuh untuk kamu lihat sebelum kamu mengambil langkah lebih jauh. Selesaikan dahulu yang perlu diselesaikan, baik dari pihak kamu ataupun pihak orang yang sedang dealing sama kamu, karena di sini ya. Selesaikan dulu, karena apa? Pada satu ketika, pada satu waktu, pada satu poin, hal yang tidak diselesaikan akan muncul lagi, dan bila ini adalah pelajaran, kamu akan dihadapkan lagi dengan pelajaran yang kurang lebih sama hingga kamu mengerti. Sehingga ini akan berjalan. Ini seperti kayak ada satu cycle yang belum tuntas, di mana harus dituntaskan. Tetapi ya ini, hard to choose. Susah untuk memutuskan arah mana yang gue pengen ambil, keputusan apa yang harus gue ambil. Nah di sini kalau yang aku lihat adalah kembali ke dalam diri kamu, berbicara dan berkomunikasi dengan kamu, mengambil waktu untuk berpikir kontemplasi, melihat dari segala sisi, baru kemudian kamu mengambil langkah ini, kamu mengambil tindakan ini ya. Oke, itu yang aku lihat dari cerita dan pesan-pesannya untuk Secangkir Kopi Tarot minggu ini. Semoga ada yang bermanfaat, semoga ada yang berguna. Sampai ketemu lagi di pembacaan berikutnya. Namaste.